Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler season 2 episode 114. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Energi spiritual antara Jiuyu dan juga Raja Elang Darah semakin meledak-ledak. Namun tak berapa lama ada seorang yang berkata cukup. Hal ini langsung membuat atensi semua orang beralih. Mereka bisa menyaksikan dengan jelas jika itu adalah Kaisar Elang Langit. Dia kembali memberikan peringatan jika peraturan alam Daluo tidak memperbolehkan para raja untuk saling bertarung. Mendengar hal seperti ini, Raja Elang Darah yakin jika dirinya tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Jiuyu hari ini. Lagi pula Cao Feng juga sudah menderita luka yang cukup parah. Raja Elang Darah pun mengusulkan pada Kaisar untuk mendiskualifikasi Mu Chen karena begitu kejam. Mendengarkan perkataan seperti ini, Jiuyu pun menimpali. Mimpi saja kau. Apakah kau tidak ingat peraturan yang ada? Jika seseorang belum mengaku kalah, maka lawan masih boleh terus melakukan penyerangan. Menyaksikan jika Raja Elang Darah sudah terdesak, Kaisar Mata Roh mulai berkata, "Kurasa kita harus mengganti Mu Chen agar Raja Elang Darah bisa tenang. Nanti kita akan memberikan kompensasi kepada pemuda itu." Mu Chen yang mendengarkan hal seperti ini jelas tidak terima karena tujuan utamanya adalah menuju kolam emas Daluo. Dia juga yakin jika kompensasi itu tidak akan pernah ada, hanya iming-iming belaka. Mu Chen memang tidak terima, namun dia tidak ingin terlalu gegabah dalam mengambil keputusan. Keadaan saat ini menjadi begitu hening, namun tak lama sebuah suara mulai terdengar. Seperti biasa kita akan tetap lanjutkan pertandingan kali ini, dan orang yang berbicara adalah Kaisar Tidur. Semua orang yang mendengarkan kata-kata seperti itu jelas terkejut, karena Kaisar Tidur yang biasanya tidak pernah ikut campur dalam sebuah perselisihan, kini telah turun tangan sendiri dan membuat keputusan. Kaisar Mata Roh yang mendengarkan hal ini jelas tahu jika Kaisar Tidur ingin membela Mu Chen. Namun sekarang dirinya tidak punya pilihan lain selain menurut dengan ucapan Kaisar Tidur itu. Karena jika dia mengambil tindakan yang lebih jauh lagi, kemungkinan hanya akan menjadi malu, karena Kaisar Tidur merupakan orang kepercayaan dari pemimpin wilayah. Jiuyu cukup terkejut, namun kemudian dia mengucapkan terima kasih banyak pada Kaisar Tidur. Karena merasa sudah aman, Jiuyu pun memutuskan untuk segera turun dan kembali ke tempat duduknya. Di sisi lain, Fang Lei telah kalah ketika melawan Hu Tian. Saat ini Fang Lei telah menderita luka yang cukup parah. Melihat hal itu, Mu Chen pun memutuskan untuk segera naik ke kolam emas Daluo, menyusul mereka yang telah naik lebih dulu. Tatapan mata dari Su King dan juga Zhou Ye pun mulai mengarah pada Mu Chen, dan mereka tidak berani meremehkan Mu Chen ini, serta menganggap bahwa kekuatan mereka setara. Tak lama, Hu Tian juga segera naik ke atas. Dia juga tidak mau meremehkan Mu Chen lagi setelah melihat cara Mu Chen melawan Cao Feng. Kini 4 orang yang lolos sudah berdiri dengan gagah di puncak kolam emas Daluo. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani bersuara. Tak lama kemudian Kaisar Elang Langit mulai berdiri dan mengeluarkan cahaya dari dalam telapak tangannya. Hal ini membuat setiap orang menerima jimat kolam emas Daluo. Jimat ini merupakan benda yang nantinya akan digunakan untuk memasuki kolam emas Daluo. Dan saat ini Kaisar Elang Langit juga mengumumkan jika keempat orang yang ada di puncak sekarang sebagai komandan utama di alam Daluo. Tak berapa lama, kolam itu pun mulai terbuka dan mereka memutuskan untuk segera masuk. Hal ini jelas membuat setiap siswa yang tidak bisa ikut berpartisipasi merasa cukup iri. Setelah masuk ke dalam, mereka berempat mulai bisa melihat cahaya emas yang begitu menyilaukan mata. Fluktuasi energi yang ada juga tampak begitu kuat. Setelah cahaya itu mulai meredup, mereka bisa melihat adanya danau yang cukup luas. Tak lama, ketiga orang yang lain juga telah sampai. Mereka memandang danau ini dengan tatapan mata yang cukup keheranan. Mereka yakin jika berhasil masuk ke dalam kolam emas Daluo itu, maka tubuh Dharma Karya tertinggi yang mereka miliki akan semakin kuat dan luar biasa.
Setelah tahu jika ketiga orang ini telah masuk, Kaisar Elang Langit pun mulai berkata, "Semakin dalam kalian masuk, maka kekuatan yang ada juga akan semakin mengerikan. Jadi apakah kalian bisa mencapai tubuh emas Daluo itu tergantung pada kemampuan masing-masing." Mendengarkan hal seperti ini, Su King pun mulai berpamitan pada tiga orang yang lainnya. Dia berkata jika pertandingan kali ini tergantung pada siapa yang mendapatkan peluang lebih besar. Su King pun mulai berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk ke dalam kolam dan diikuti oleh Wu Tian. Lalu Zhou Ye menyaksikan hal ini. Mu Chen segera menarik nafas dalam-dalam dan kemudian ikut masuk ke dalam sana. Di sana dia bisa melihat adanya fluktuasi energi berwarna emas yang begitu ganas. Energi ini bahkan terus menyerang dirinya seakan ingin menghancurkan menjadi berkeping-keping. Karena serangan begitu menakutkan, Mu Chen memutuskan untuk segera mengaktifkan tubuh fisik Dewa Petir miliknya. Setelah aktif, Mu Chen memutuskan untuk menyelam lebih dalam lagi. Meskipun semakin dalam energi semakin mengerikan, namun dia tetap berusaha untuk segera turun ke dasar kolam emas ini. Namun semakin lama dia menyelam, semakin lambat pula pergerakannya. Hal ini karena tekanan yang diterima juga semakin tidak masuk akal. Ketika ada di kedalaman 60-an meter, Mu Chen mulai membuka segel tangannya dan dia ingin mengeluarkan tubuh abadi matahari agung agar dia bisa segera turun secepat mungkin. Dan benar saja, saat ini Mu Chen sudah mulai bisa menyelam lebih dalam lagi karena bantuan dari tubuh Dharma Karya tertingginya yang merupakan tubuh abadi matahari agung. Setelah mencapai kedalaman 800 meter, Mu Chen mulai bisa merasakan jika tekanan yang ada sudah semakin kuat hingga tubuhnya tidak bisa masuk lebih dalam lagi untuk saat ini. Dia juga bisa melihat jika cahaya keemasan yang ada di luar sedikit demi sedikit juga mulai memakan tubuh Dharma Karya milik Mu Chen ini. Hal itu akhirnya membuat Mu Chen memutuskan untuk melakukan pelatihan di kedalaman ini terlebih dahulu. Mu Chen mulai duduk bersila dan kemudian dia membuka segel di tangannya. Mu Chen memasuki kondisi kultivasi hingga tubuh abadi matahari agung juga mulai berputar. Selama putaran ini, air danau yang ada di sekitar tubuhnya mulai mendidih. Aliran ini mulai mengembun hingga akhirnya dimurnikan oleh api matahari hingga mudah terserap masuk ke dalam tubuh Mu Chen. Jika dilihat, energi yang telah ditelan Mu Chen begitu cepat meresap dibandingkan dengan yang lainnya. Di sisi lain, para kaisar itu mulai memperhatikan jimat yang ada di tangannya, dan jimat ini terhubung langsung dengan jimat-jimat yang dipegang oleh para siswa itu. Namun para kaisar yakin jika dilihat dari jimat, para pemuda saat ini telah mencapai kedalaman 500 hingga 1000 meter. Namun kaisar tidur cukup yakin jika kali ini tidak akan pernah ada yang bisa mendapatkan tubuh emas lagi. Mendengarkan ucapan dari kaisar tidur membuat Kaisar Elang Langit dan juga Kaisar Mata Roh hanya tersenyum, karena mereka tahu jika ingin mendapatkan tubuh emas, maka para pemuda itu harus masuk sampai kedalaman 2000 meter. Mereka semuanya tahu jika di dalam beberapa tahun terakhir hanya ada sedikit orang yang berhasil melakukan hal itu. Namun Kaisar Elang Langit masih tetap ingin menantikan hasilnya sampai akhir. Sambil memperhatikan jimat yang ada di tangannya, para kaisar itu pun mulai membicarakan kehadiran dari penguasa wilayah. Hal ini karena perburuan besar sudah semakin dekat. Di tempat Mu Chen berada, pemuda itu masih terus menyerap energi emas yang ada di tempat sekitarnya. Energi ini semakin lama mulai menebal hingga membentuk seekor ular yang memiliki kekuatan misterius hingga mampu membuat tubuh Dharma milik Mu Chen semakin kokoh. Mu Chen secara perlahan mulai membuka matanya dan dia bisa melihat ada 8 ular emas yang telah terbentuk. Ketika dirinya memurnikan ular-ular emas ini, maka tubuh abadi matahari agung akan semakin luar biasa. Namun Mu Chen juga sadar jika kekuatan spiritual semacam ini masih belum cukup untuk membentuk tubuh emas Daluo.
Muchen pun mulai memandang ke bawah dan dia bisa melihat jika kolam ini nampaknya tidak memiliki ujung. Namun dia yakin jika semakin dalam, kekuatannya pasti akan semakin kuat. Muchen yang awalnya ragu pun mulai mengingat janjinya pada Luoli, sehingga dia membuat keputusan untuk segera menyelam lebih dalam lagi. Dengan kecepatan yang dimiliki Muchen, dia telah berhasil masuk sedalam 1200 meter. Meskipun merasakan tekanan yang luar biasa, tapi Muchen masih belum puas dan berusaha terus mendorong hingga mencapai kedalaman 1500 meter. Karena terlalu memaksakan diri, wajah dari Muchen menjadi memerah dan matanya juga telah berapi-api karena tekanan yang tidak bisa dibendung lagi. Muchen masih tetap mencoba untuk menerobos lebih dalam lagi. Namun baru 100 meter lagi, dia masuk. Tubuh abadi yang dia gunakan sebagai pelindung ini mulai menyusut. Bahkan sinar energi yang awalnya bersinar dengan terang perlahan juga semakin meredup. Di tempat lain, para kaisar mulai menatap pada jimat yang ada di tangan mereka secara serius, karena salah satu dari keempat jimat itu mulai bersinar dengan terang. Mereka yakin jika salah satu murid telah masuk ke kolam emas Daluo lebih jauh dan juga lebih dalam dari yang lainnya. Mata dari Kaisar Mata Roh terlihat menajam dan kemudian dia berkata, "Aku yakin jika orang itu pasti sudah ingin mendekati kedalaman 2000 meter. Namun ini cukup mustahil karena orang yang mampu mencapai posisi itu hanya mereka yang telah memasuki tingkat ketiga." Mereka semuanya sungguh penasaran siapa yang sebenarnya begitu berani mengambil resiko untuk mencapai bagian terdalam dari kolam emas Daluo ini. Di sisi lain, Tang Bing dan juga Xiao Bing mulai bertanya pada Jiu Yu apakah ini adalah ulah Muchen. Jiu Yu pun juga cukup yakin jika ini memang ulah Muchen karena ambisi dari pemuda itu cukup tinggi meskipun baru mencapai tingkat pertama. Tak berapa lama, jimat itu mulai bersinar lebih terang hingga 3 jimat yang lainnya terlihat sangat redup. Cahaya dalam jimat seakan sudah tidak bisa dibendung lagi sehingga dar mulai meledak dengan kencang. Hal ini membuat para orang yakin jika salah satu dari pemuda itu telah mencapai kedalaman 2000 meter. Tak lama mereka mulai bisa melihat adanya fluktuasi aneh yang terpancar dari dalam kolam emas Daluo. Di dalam kolam itu, Muchen mulai merasakan gelombang kolam yang seakan ingin menggulung dirinya. Sosok Muchen kali ini telah duduk bersila di dalam kolam emas itu dengan tubuh matahari agung yang terus melindungi Muchen. Namun tubuh ini terlihat jauh lebih kecil dari ukuran sebelumnya karena tekanan yang mengerikan. Detik berikutnya tubuh fisik dari Muchen bergetar hebat dan dia bisa merasakan bahwa tekanan sudah mulai masuk ke dalam tubuhnya melewati tubuh Dharma Karya tertinggi. Merasakan rasa sakit yang luar biasa, Muchen pun mulai membentuk sebuah segel di tangannya. Hal ini kemudian menimbulkan gelombang energi yang mulai keluar dari dalam tubuh Muchen hingga menelan kekuatan misterius yang ada di dalam kolam emas Daluo. Saat ini Muchen terus memacu energi tubuh abadi hingga mencapai kekuatan maksimal. Ular yang sebelumnya telah terbentuk juga mulai menelan energi yang ada di tempat sekitar. Muchen bisa merasakan sensasi terbakar di dalam tubuhnya. Namun tekanan yang sebelumnya begitu kuat mulai melemah karena tubuh Dharma Karya milik Muchen kini telah semakin kuat. Semakin lama tubuh Muchen mulai dikelilingi cahaya keemasan. Hal ini membuat Muchen kemudian membuka matanya dan dia bisa melihat jika ular-ular emas itu sudah berevolusi. Muchen pun berpikir apakah ular-ular emas ini nantinya akan berubah menjadi naga. Pandangan mata dari Muchen semakin lama semakin berbinar dan Muchen yakin jika dirinya ingin mengembangkan tubuh Dharma Karya tertinggi, maka dia harus mengubah 8 ular emas menjadi naga. Tapi Muchen tahu jika ingin mengubah hal ini pasti memerlukan energi spiritual yang cukup besar.
Muchen pun memutuskan membuka segel baru di tangannya, hingga kemudian energi spiritual mulai berkumpul, membuat ular-ular emas itu dengan cepat menyerap energi yang ada di sekitar tempat ini. Tidak terasa waktu 3 hari sudah berlalu dalam sekejap. Ular-ular emas itu masih terus memakan energi spiritual yang ada di dalam kolam. Namun saat ini Muchen sudah bisa melihat adanya sisik dan juga cakar naga yang mulai terbentuk pada ular-ular emas tersebut. Setelah beberapa jam memakan energi spiritual, ular emas mulai berubah menjadi naga asli dan kemudian mengaum dengan keras. Namun sayangnya, naga itu tidak langsung menyatu dengan tubuh Dharma Karya tertinggi milik Muchen dan memilih untuk masuk ke bagian dalam kolam emas Daluo yang cukup tenang. Tak berapa lama energi dari dalam kolam itu mulai mereka serap dan kemudian diarahkan kepada tubuh Dharma Karya tertinggi milik Muchen. Detik berikutnya sebuah kabut mulai naik dari dasar kolam. Hal ini membuat Muchen panik karena dia bisa melihat jika tubuh Dharma Karyanya seakan-akan ingin meleleh. Muchen yakin jika energi spiritual dan juga kabut itulah yang menyebabkan semuanya ini terjadi. Muchen sebenarnya ingin marah, namun dia juga yakin jika naga ini adalah satu-satunya cara untuk bisa mengembangkan tubuh emas Daluo. Maka dari itu dirinya harus bisa bertahan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Tak lama kemudian tubuh dari naga mulai tertutupi energi spiritual dan juga kabut yang ada. Muchen juga mulai bisa merasakan jika tubuhnya terus menggigil dan mengeluarkan cairan merah dari dalam pori-pori karena energi yang menyerang tubuh Dharmanya terlalu menakutkan. Saat ini tubuh Dharma Karya tertinggi yaitu tubuh abadi matahari yang agung mulai menyusut sedikit demi sedikit karena serangan dan juga tekanan energi aneh tersebut. Bahkan kesadaran Muchen juga perlahan mulai melemah. Namun Muchen masih terus bertahan. Dia yakin akan bisa melewati semua ini. Maka dirinya akan berhasil mengolah tubuh emas Daluo. Energi spiritual sekarang mulai bergejolak hingga membuat lumpur yang berada di dasar kolam mulai terangkat. Muchen bisa melihat jika ada seorang gadis berusia sekitar 11 atau 12 tahun yang muncul di dasar kolam ini. Dari papan yang ada tertera jika nama dari gadis kecil itu adalah Cilu. Meskipun gadis ini begitu menggemaskan, namun Muchen bisa merasakan jika ada tekanan yang luar biasa dari dalam tubuh gadis kecil tersebut. Muchen yakin jika gadis ini bukan orang sederhana. Tak berapa lama, Muchen mulai bisa melihat jika mata dari gadis kecil itu mulai terbuka secara perlahan. Ketika tatapan mata keduanya saling bertemu, Muchen bisa merasakan betapa mengerikannya gadis yang ada di depannya saat ini. Tidak lama kemudian sosok dari gadis bernama Cilu mulai berdiri dan melangkah maju. Namun dia seakan enggan untuk menatap Muchen. Dan Muchen yang melihat tatapan mata ini tidak berani menatap balik. Dia yakin jika hanya dengan lambaian tangan dari Cilu itu mungkin akan bisa menghempaskan nyawa Muchen. Muchen awalnya ingin mundur, namun dia merasa heran kenapa koneksi antara tubuhnya dengan tubuh Dharma Karya tertinggi miliknya bisa terputus dengan begitu mudah. Gadis yang bernama Cilu sudah dekat dengan Muchen. Dia kemudian menyentuh Muchen sambil mengatakan, "Apakah kau kesakitan?" Setelah mengatakan hal seperti ini tidak lama, sebuah sinar berwarna merah mulai keluar dari telapak tangan Cilu dan kemudian menuju pada tubuh Muchen. Hal itu membuat Muchen bisa merasakan aliran energi ini dalam sekejap saja mengurangi rasa sakit yang dirasakan Muchen sebelumnya. Namun, Muchen bisa melihat jika ekspresi dari Cilu sepertinya menahan rasa sakit dan Muchen yakin jika gadis ini pasti telah menyerap rasa sakit yang dirasakan Muchen sebelumnya. Tapi gadis kecil yang bernama Cilu seakan bersikap tidak terjadi apapun dan memilih untuk menatap tubuh Dharma Karya tertinggi milik Muchen. Hanya dalam satu kali tatapan mata dari Cilu ini dia sudah tahu jika itu adalah tubuh abadi matahari agung.
Muchen yang penasaran kenapa Cilu bisa mengetahui hal ini pun memutuskan untuk bertanya. Dan Cilu seakan tidak ingin menjawab, dia pun langsung memegang dada dari Muchen. Menerima tindakan seperti ini, Muchen bisa merasakan jika kertas hitam yang ada di dalam tubuhnya mulai bergetar. Muchen juga merasakan jika kertas hitam itu seakan-akan ditarik untuk keluar. Melihat tindakan dari Cilu, Muchen tidak akan pernah membiarkan kertas itu menghilang dari tubuhnya. Muchen memutuskan untuk segera mundur. Namun Cilu masih tidak mau melepaskan tangannya dari dada Muchen. Tak berapa lama kertas hitam benar-benar keluar dari dalam tubuh Muchen ini dan langsung menuju ke atas kepalanya. Detik berikutnya sebuah bunga mandala dengan cahaya ungu kehitaman mulai keluar dari dalam kertas hitam hingga membuat gadis bernama Cilu mulai tidak bisa mengendalikan pandangannya. Cilu merasakan jika energi spiritual berwarna ungu hitam dari bunga mandala itu mulai menuju ke dalam tubuhnya. Di sisi lain, Muchen yang melihat adegan ini mengetahui jika ekspresi dari Cilu mulai hidup dengan sorot mata yang cukup indah. Cahaya ungu terus terjatuh ke dalam tubuh dari Cilu. Hal ini membuat Muchen terkejut. Tak sampai di sana saja, lumpur yang awalnya menyelimuti tubuh abadi matahari agung milik Muchen perlahan-lahan juga mulai rontok. Muchen sungguh penasaran apakah dia akan berhasil kali ini. Tak lama kemudian lumpur itu benar-benar hancur hingga menampakkan tubuh abadi yang berwarna emas dengan cahaya terang. Muchen pun mulai maju. Saat ini dia bisa melihat jika di permukaan tubuh abadi terdapat 8 simbol naga emas. Dan simbol-simbol ini tampak begitu hidup di dalam tubuh Dharma Karya tertinggi milik Muchen itu. Mata dari Muchen tidak bisa dibohongi. Dia benar-benar merasakan sebuah perasaan bahagia karena telah berhasil membentuk tubuh emas Daluo. Tak berapa lama Muchen mulai sadar jika dia masih berada di dekat dari Cilu, si gadis misterius. Dia memutuskan untuk membuka segel baru dan memasukkan bunga mandala ke dalam tubuhnya. Hal ini membuat energi spiritual ungu mulai merembes dan terlepas keluar dari dalam tubuh Cilu. Belum sampai Muchen pergi, gadis kecil bernama Cilu mulai melangkah maju dan langsung memeluk tubuh dari Muchen. Ketika hal ini terjadi, Muchen bisa merasakan jika bunga mandala di dalam tubuhnya kembali bereaksi dan langsung membawa energi yang ada di dalamnya menuju ke dalam tubuh dari Cilu sekali lagi. Detik berikutnya Cilu berkata, "Bunga mandala." Muchen yakin jika gadis ini ingin dipanggil dengan nama Mandala. Muchen sangat ingin meninggalkan gadis itu, namun sepertinya dia tidak bisa karena gadis ini memiliki kekuatan yang jauh di atas ketiga kaisar alam Daluo. Muchen juga penasaran apa hubungan antara Cilu dengan kertas hitam dan juga bunga mandala yang ada di dalam tubuhnya. Muchen pun mencoba untuk menggendong Cilu dan kemudian menuju ke arah yang lebih aman. Muchen juga mulai membentuk segel di tangannya hingga gadis kecil tersebut tidak harus merasakan sakit akibat arus keemasan yang ada di dalam kolam ini. Muchen juga mulai mencari cara untuk bisa keluar karena dia yakin jika kolam emas Daluo sebentar lagi akan ditutup. Di alam Daluo, semua orang masih memperhatikan jimat emas yang bersinar dengan begitu terangnya. Jika dilihat dari sinar yang ada, mereka yakin jika salah satu dari keempat pemuda yang ada telah berhasil mengolah tubuh emas Daluo. 3 kaisar bahkan sudah 4 hari tidak mengalihkan pandangan matanya. Mereka terus yakin jika tubuh emas Daluo yang diolah pasti begitu kuat. Kaisar Tidur bahkan mulai menatap dengan penuh minat. Di sisi dari Kaisar Tidur ada Kaisar Elang Langit dan juga Kaisar Mata Roh. Mereka berdua masih begitu penasaran siapa orang hebat yang bisa membentuk tubuh emas Daluo. Tak jauh dari para kaisar, para raja mulai berharap jika orang itu adalah komandan yang telah mereka kirimkan. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka reputasi dari mereka akan semakin meningkat. Kaisar Tidur tiba-tiba saja mengatakan, jika ini sudah masuk waktunya untuk membuka kolam emas Daluo kembali,
Tatapan mata semua orang tertuju pada puncak gunung. Di sana muncul 3 tubuh Dharma Karya tertinggi. Namun sayang sekali, meskipun tubuh Dharma Karya itu nampak begitu kuat, tapi masih jauh dari keberhasilan mengolah tubuh emas Daluo. Namun detik berikutnya muncul sebuah tubuh Dharma Karya tertinggi dengan simbol-simbol naga di permukaan tubuhnya. Hal ini jelas membuat semua orang merasa kagum sekaligus iri, karena itu adalah tubuh Dharma Karya milik Mu Chen yang telah berhasil mengolah tubuh emas Daluo. Melihat hal ini jelas anggota dari istana Jiuyu merasa sangat senang. Namun para raja dan juga para kaisar begitu terkejut karena tidak disangka pemuda bernama Mu Chen yang hanya berada di tingkat pertama berhasil melakukan terobosan yang begitu memukau. Di sisi lain Mu Chen begitu penasaran kemana perginya gadis yang ada di dalam pelukannya tadi, yang tidak lain adalah Jilu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya kemana menghilangnya Jilu atau Mandala bersembunyi kali ini? Kenapa sangat sulit bagi Mu Chen untuk menemukan gadis itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Obrol.